Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi dalam pengulangan materi terkait kegiatan ekonomi di Indonesia. Seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Disebut makhluk ekonomi karena manusia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Macam-macam kegiatan ekonomi. Kebutuhan manusia yang bermacam-macam menghasilkan jenis usaha yang bermacam-macam pula di masyarakat. Semua itu dalam rangka mencukupi kebutuhan. Pedagang pakaian membutuhkan pangan, dan juga sebaliknya. Tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Semua saling bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan. Teman-teman, kita ulangi lagi ya, macam-macam kegiatan ekonomi. Meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Berdasarkan pengelolaannya, kegiatan ekonomi dibagi dua. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri meliputi usaha pertanian, industri kecil, dan perdagangan. Dan yang kedua, berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi yang dikelola bersama. Yang pertama adalah firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Semua itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kegiatan ekonomi tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Setiap manusia akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seseorang akan mendapatkan uang setelah dia melakukan suatu pekerjaan. Bahkan ada yang tidak segan-segan untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus melakukan segala cara yang merugikan orang lain. Teman-teman, dalam kegiatan ekonomi ada 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Bisa juga diartikan dengan menciptakan benda baru yang lebih bermanfaat. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi ini bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi atau penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pelakunya disebut dengan distributor. Kegiatan distribusi ini bertujuan untuk menyampaikan barang dan jasa, memperoleh upah dari kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi yang utama terakhir adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teman-teman, dengan adanya berbagai macam kegiatan ekonomi di masyarakat, tentu saja kita harus saling menghargai keberagaman ekonomi yang ada. Apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk saling menghargai kegiatan ekonomi tersebut? Ini adalah contoh cara menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Yang pertama, tidak mencela atau merendahkan mata pencaharian orang lain. Kita juga harus menghormati orang yang sedang bekerja. Menghargai pekerjaan orang lain, membiasakan membeli produk-produk lokal, dan kita juga harus membiasakan mengkonsumsi makanan dalam negeri. Nah, itu tadi teman-teman, kegiatan ekonomi yang kita pelajari saat ini. Di saat sekarang, wabah COVID-19 merebak di Indonesia bahkan menjadi pandemi global yang menyerang seluruh dunia. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Banyak usaha-usaha masyarakat yang mengalami penurunan bahkan terancam gulung tikar. Dalam hal ini, kita harus bergotong royong dan tidak boleh memikirkan diri sendiri. Nah, teman-teman di sini, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membantu perekonomian di sekitar kita agar perekonomian tetap berjalan dan kita juga tetap aman?
Ada yang punya ide, teman-teman? Nah, teman-teman, itulah materi yang kita belajar hari ini. Pesan dari Ustazah, dari rumah kita sukses lawan COVID-19. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, tetap di rumah, pakai masker jika terpaksa bepergian, jaga jarak aman, makan makanan yang bergizi. Semoga COVID-19 segera pergi dari negara kita dan dari seluruh dunia. Kita sambut Ramadan dengan sehat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.